Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ada yang bilang seperti sholawat nariyah, sholawat apa itu tidak dianjurkan, apakah itu benar atau tidak? Terima kasih. Ini klaim dari sekelompok kajian salafi, bukan mayoritas ulama. Saya sebutkan aja, teman-teman salafi nggak pakai itu ya silakan. Ini ada perbedaan pendapat ya. Bukan mayoritas ulama. Mayoritas ulama 4 madhab memakai sholawat nariyah. Saya pergi ke Indonesia, ulama Malaysia, ulama India, Pakistan, ulama Jordan, ketemu ulama Mesir, ketemu ulama Lebanon, ketemu ulama Maroko, ketemu ulama Saudi yang bermadhab Syafi'i Hambali, semua membaca sholawat nariyah. Kenapa? Itu dalilnya adalah bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil uqad. Ya Allah, dengan sebab Nabi mudahkan urusan kami, terpecahkan apa itu problem-problem kami. Ya, wa tunalu bihir raghaib, keinginan kami tercapaikan. Wa tunalu bihir raghaib wa apalagi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurabu, kesusahan musibah terhilangkan. Itu berwasilah dengan Nabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah 4 madhab masih menyatakan boleh, karena cuma berwasilah. Hakikatnya kita berdoa dan meminta, yang menunaikan hajat siapa? Allah. Gitu. Ada perbedaan yang sangat ekstrim di sini, karena teman-teman salafi sampai mengatakan itu adalah sholawat yang syirik. Saya berlepas dari ucapan itu dan saya mengikut ulama-ulama kita, Sayyid Alwi Al-Maliki, Habib Umar bin Hafiz, Syekh Maulana Kamal Yusuf yang di Paseban yang masih hidup sekarang, guru kita, dan ulama-ulama yang lain masih memakai sholawat itu. Ada perbedaan, ya udahlah saling menghormati saja. Cuma seremnya itu kalau Anda buka saja sholawat nariyah versi salafi, mereka mensyirikkan itu, Pak. Berat. Ini mau dijawab pendek apa panjang, Pak? Itu saya melihat jam itu, menghormati Anda harus bekerja. Kalau kurang puas, saya tampilkan kitab daripada yang terbaiknya, kitab Fathul Bari. Berselawat kepada Nabi yang sudah meninggal, itu ada dalam hadisnya. Mau? Minta izin dulu, karena lama ini harus dibuka. Paling nggak 2 menit. Udah telanjur. Bener nih. Pulang saya jangan cegat ya. Hadis riwayat, kita buka nih, kitab hadis paling terpanjang terbaik karya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang hafal 1 juta hadis. Beliau membawakan berwasilah kepada Nabi, ada hadisnya. Nabi udah meninggal. Seorang sahabat datang ke kubur Nabi, bicara dengan Nabi, "Ya Rasul." Karena Nabi hidup di alamnya, mendengar. Tadi udah kita bacakan hadisnya. Syekh Albani pun menyatakan sahih hadis nyawa Nabi dikembalikan itu. Cuma di alamnya. Bisa jadi kita mendengar. Ini coba. Fathul Bari ini kitab hadis yang tiada tanding. Sebentar ya Pak, saya tulis dulu. Aduh, saya lupa tuh keywordnya. Sebentar, keywordnya. Istasqi. Aduh, jamaah nanyanya ada-ada aja. Tuh, sudah ada tuh, alhamdulillah. Jilid ketiga, halaman 441. Ini kitab hadis yang terbaik. Seluruh pelajar mahasiswa S1, S2, S3 Fakultas Hadis mesti ini menjadi kitab unggulan, pegangan, pedoman yang pertama. Yang saya kasih warna merah tuh. Ya, sebentar. Ayo. Nih. Warna merah sudah ada. Ya, jadi gampang kita. Lihat, seorang sahabat, lihat nih, riwayat hadisnya dulu. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih. Itulah ciri-ciri ahli hadis, Pak. Kita cuma ikut sama beliau saja. Riset beliau nih, Imam Ibnu Hajar, ulama yang menyatakan hadis ini lemah. Anda hafal berapa ribu hadis? Ini 1 juta hadis. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bis isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Min riwayati Abi Saleh Saman an Malik Dari. Ya, dari riwayat Saleh Saman Malik Dari, wa kana khazin Umar. Ini bendahara pemerintahan Sayyidina Umar, yaitu Malik Dari. Beliau berkata, asoban nas, para sahabat terkena qahtun, yaitu paceklik yang berkepanjangan, fi zaman Umar, pada zaman Sayyidina Umar. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi. Datanglah seorang laki-laki ke kubur Nabi SAW. Nabi udah meninggal, Pak. Ya.
Faqala, ya Rasulullah, ya Rasul, istasqi li ummatik. Ya Rasul, mintakanlah kepada Allah supaya diturunkan hujan. Mintanya bukan kepada Nabi. Ya Nabi Muhammad, turunkan kami hujan. Itu syirik. Ini mintanya, ya Rasul, doakan kepada Allah. Nabi hidup di alamnya. Pak, tadi udah kita bacakan. Kita ngucapin salam, salam itu doa bukan? Nabi menjawab tidak? Bisa dikiaskan dengan hadis ini. Masa kaku banget? Kan Nabi cuma bisa jawab salam, emang bisa yang lain? Lah, emang Anda tahu? Ini sahabat udah berbuat dengan sanad yang sahih gitu. Nah, itu teman-teman salafi nggak terima hadis ini. Saya baca tuh daripada kitab Syekh bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, Syekh Albani, fulan-fulan, mereka menyatakan hadis ini lemah. Saya bilang, Anda hafal hadis berapa? Jangan cuma bisa lemah doang. Baik, fa innahum qad halaku, karena sungguhnya mereka sudah akan binasa itu. Akhirnya Rasul dimimpikan oleh seorang sahabat fil manam, dalam tidurnya. Faqilalah, maka sahabat yang tadi datang ke kubur Nabi diimpikan, ketemu Nabi dalam mimpinya. Umar, kamu datang ke Umar. Ya, fadzakarul hadis, sempurnakan hadisnya. Kisahnya begini selengkapnya. Kamu datang ke Umar, bilang supaya sholat istisqa. Diceritakan oleh siapa? Oleh Malikud Dari tadi yang datang ke kubur Nabi SAW. Wahai Umar, saya bermimpi Nabi begini-begini. Umar pun menangis. Besok kita sholat istisqa, diturunkan hujan. Itu namanya bertawasul dengan Nabi, dengan keyakinan yang memberikan hajat kita siapa? Allah. Yang syirik tuh, wahai Nabi berikan saya jodoh, wahai Wali Songo. Datang ke Wali Songo dibilang syirik kalau dia minta langsung kepada wahai Syekh Sunan Kalijogo berikan saya jodoh, itu syirik. Tapi kalau berdoa, ya Allah, ini orang-orang soleh, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan sebagaimana Engkau berikan keberkahan kepada mereka. Ya Allah, mereka berjuang untuk Islam, jadikan kami pejuang-pejuang. Boleh. Itulah perbedaannya sangat ekstrim. Saya lebih condong dalam masalah ini, udah masing-masing aja. Yang mau baca sholawat nariyah silakan, yang enggak baca sholawat yang paling top apa? Itu dia sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollit ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Gitu ya. Jadi sholat nariyah itu untuk kalangan khusus. Allah alam bisawab. Cukup hadirin, sudah jam 1 ya. Ini saja dapat saya sampaikan. Kekurangan mohon maaf dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.